Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita sudah masuk ke tema 3 ya. Tema 3 yaitu makanan sehat. Kita akan belajar subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 dan 2. Kompetensi yang kita pelajari pada pembelajaran 1 dan 2 adalah bahasa Indonesia, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. IPA, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. SBDP, kita akan belajar memahami tangga nada. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dan mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang ketiga, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dan mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Kita mulai belajar ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang makanan dan bagaimana tubuh mengolahnya baik pada manusia dan hewan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, gambar ini adalah gambar sebuah iklan. Iklan yang mengajak masyarakat untuk makan makanan yang sehat dan bergizi yang baik untuk kesehatan. Coba kalian perhatikan, ada gambar apa saja di sana? Apakah kalian sudah memahami apa iklan itu? Ya, kita akan membahasnya ya. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Jenis iklan ada dua. Yang pertama, iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya iklan Indomie, Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Jenis iklan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Dalam sebuah iklan terdapat kalimat atau kata yang mengajak pembacanya untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang diiklankan. Dalam sebuah iklan terdapat kata kunci. Apa itu kata kunci? Nah, kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan dari sebuah iklan. Sedangkan ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa. Yang kedua, mengandung kata yang unik dalam sebuah iklan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan.
Coba kalian perhatikan iklan berikut ini. Di sini ada iklan layanan masyarakat ya, tentang manfaat mengkonsumsi ikan. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada kata-kata ikan bergizi tinggi, murah, dan enak. Yang manakah kata kunci dari iklan tersebut? Ya, kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi. Nah, kata kunci yang kedua yaitu murah dan enak. Apakah kalian sudah memahami tentang iklan dan kata kunci? Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Agar kita dapat memperoleh manfaat makanan bagi tubuh kita, makanan tersebut harus diolah pada saluran pencernaan. Hal ini berlaku pada hewan dan manusia. Makanan akan diproses pada saluran pencernaan yang terdiri dari organ-organ pencernaan yang berbeda pada hewan dan manusia. Coba kalian perhatikan sistem dan organ pencernaan pada sapi berikut ini. Kalian simak ya video pada kali ini akan menjelaskan bagaimana organ pencernaan pada sapi bekerja. Disimak baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Nah, itulah mengapa sapi disebut hewan ruminansia. Hewan ruminansia artinya hewan yang mengunyah kembali makanannya sebanyak 2 kali setelah dia telan, atau disebut juga hewan memamah biak. Setelah mempelajari sistem pencernaan dan organ pencernaan pada sapi, sekarang kita akan membahas tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia. Kalian sudah siap? Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Gerakan yang terjadi pada saluran pencernaan disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan otot-otot yang berkontraksi
untuk mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan, mulai dari tenggorokan, lambung, usus kecil sampai dengan usus besar, sampai keluar melalui anus. Bagaimana? Apakah kalian dapat menemukan perbedaan sistem dan organ pencernaan pada sapi dan manusia? Kalian cari tahu jawabannya ya. Agar tubuh kita sehat, kita harus makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, cukup air putih, dan selalu bahagia. Kita bernyanyi yuk. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Apakah kalian dapat mengetahui lagu tersebut bertangga nada apa? Nah, perhatikan ya ciri-ciri yang Ibu berikan, apakah cocok dengan lagu yang tadi kalian dengarkan. Bagaimana? Apakah kalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini? Ingat, tetap tinggal di rumah, selalu kenakan masker, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Tetap tinggal di rumah ya. Tetap semangat.